Halo semuanya teman-temanku Sagittarius, selamat datang kembali di channelnya Kak Tere Wijaya. Apa kabar kalian semua di sana? Semoga kalian semua dalam kondisi yang terbaik ya. Tidak ada suatu keresahan, kegalauan atau overthinking yang berlebihan. Teman-teman, ini adalah general reading, love reading yang Kak Tere buat timeless, tidak ada batas waktunya, kapanpun mau tonton silahkan. Tema yang akan Kak Tere bahas pada kesempatan ini adalah asmara zodiak Sagittarius, asmara single parent zodiak Sagittarius. Kak Tere ingatkan bahwa ini adalah general reading yang sifat energinya sangat netral dan universal. Diharapkan kamu untuk lebih bijaksana dan penuh kesadaran mendengarkan readingan ini dari awal sampai nanti pada akhirnya ya. Ambillah sisi yang positif, sisi yang membawa dampak dan manfaat yang baik untuk kamu ke depannya. Tinggalkan sisi yang negatif dan tidak bermanfaat ya. Teman-temanku, Kak Tere menginformasikan apabila kalian membutuhkan jasa personal reading berbayar dari Kak Tere Wijaya, silakan menghubungi nomor WA yang sudah tersedia di story YouTube channel ini. Bagi kalian yang masih membutuhkan kartu-kartu Lenormand, Tarot, dan Oracle, silakan menghubungi di nomor WA yang sama. Terima kasih. Langsung aja mulai ya dalam readingan. Masuk dalam readingannya. Oke. Bagaimana asmara single parent zodiak Sagittarius? Bagaimana asmara single parent zodiak Sagittarius? Bagaimana asmara? Jadi kartu yang ini ya buat dulu. Bagaimana asmara single parent zodiak Sagittarius? Bagaimana asmara single parent zodiak Sagittarius? Bagaimana asmara single parent zodiak Sagittarius? Ada 10 kartu teman-temanku. Dapat tidak bacakan terbuka 11. Oke, kita langsung aja di kartu yang nomor 4, kartu tengah. Di sini Kak Tere melihat bahwa kehidupan kamu sesungguhnya stabil, tidak ada suatu yang kurang gitu. Mungkin secara emosional aja ya, secara rasa aja kamu masih belum menemukan kesempurnaan atau kurang terasa komplit atau lengkap di sini. Ya, dimana kamu masih teringat pada hal-hal yang sudah berlalu. Ini sangat mengartikan gitu ya, bahwa kamu masih punya trauma dan itu belum sembuh. Kamu masih ada hal-hal yang menurut kamu belum selesai di masa lalu, dan itu yang membuat jalan kamu di sini, terutama jalan kehidupan percintaan kamu terasa terhambat atau buntu di sini, atau kamu merasa kehidupan asmara kamu tuh tertutup gitu ya, atau terblokir di sini energinya, dimana kamu juga terlihat sangat defensif, kamu menutup diri kamu gitu. Kamu
berpikir bahwa jalan percintaan kamu buntu atau terisolasi, tapi kamu ya juga di sini secara energi Kak Tere lihat kamu orangnya defensif, jadi orang mau deketin kamu ya pikir-pikir gitu ya, takut gitu, atau kamu memasang tembok yang sangat tinggi gitu, kamu memagari diri kamu dengan kriteria-kriteria atau kualitas-kualitas pasangan yang terlalu tinggi gitu ya, atau tidak realistis gitu, atau sulit ditemukan gitu, karena manusia lawan jenis itu punya kurang dan lebihnya, kamu terlalu mengukurnya terlalu tinggi gitu. Dimana memang yang kamu inginkan adalah keseimbangan gitu ya, seseorang yang memiliki kualitas-kualitas yang terbaik gitu. Mungkin di masa lalu kamu tidak memasang target gitu, jadi kalau hanya berdasarkan rasa gitu, akhirnya kamu yang merasa tertekan gitu, dimana kamu tidak mau apa yang sudah kamu alami di masa lalu itu terulang kembali, atau hal-hal yang ada di masa lalu kamu itu masih menjadi bayangan gelap gitu, masih menjadi ketakutan kamu, entah disadari atau enggak. Energinya bisa bervariasi ya, dimana kamu memang masih belum melupakan apa yang sudah berlalu, belum bisa berdamai dengan situasi dan kondisi, bahkan dengan seseorang gitu, seperti kamu masih berada dalam ruang dan waktu, dalam dimensi yang memang sudah kamu tinggalkan, yang sudah expire gitu, tapi kamu masih berputar di sana aja, sehingga terlihat ya bahwa kamu itu saat ini adalah energi yang bermain di energi kamu adalah energi maskulinitas gitu, dimana energi ini sangat pasif gitu di kartu ini, jadi kamu tidak banyak pergerakan soal cinta gitu, kamu ya sudah berserah, berpasrah, atau bisa juga lost hope gitu ya. Kamu seperti ya tidak mau mencari, ya tidak mau mengusahakan, ada ya syukur, nggak ada ya sudah gitu, karena di sini kamu adalah seseorang yang sangat independen gitu ya, kamu bisa ngurusi hidup kamu sendiri gitu tanpa pasangan, it's okay Kak gitu ya. Dimana Kak, seperti yang Kak Tere katakan, karena kamu belum bisa berdamai, kamu masih terperangkap gitu ya dalam masa lalu kamu, dimensi masa lalu kamu ya, ini kartu klarifikasinya ya, kartu ini menggambarkan bahwa kamu tuh masih berputar-putar di energi yang sama gitu, kamu belum berpindah gitu, harusnya kamu sudah ke masa depan gitu ya, tapi kamu masih mengurung diri kamu karena ada seperti sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang kamu anggap itu belum selesai, belum menemukan titik terang gitu, tapi sudah harus ambiar duluan gitu. Jadi di sini kamu masih ya berproses di cerita yang sama gitu, cuma dimensi waktunya sudah berbeda gitu. Dimana kamu di sini juga mengobati ya kesepian kamu tuh dengan ibadah, bisa juga seperti itu, mendekatkan hubungan kamu dengan yang kuasa. Di sini ada seperti energi seseorang yang menganggap bahwa situasi dan di masa lalu itu tidak seharusnya terjadi, bisa juga seperti itu, harusnya seperti ini gitu, tapi itu tidak sesuai dengan ekspektasi dan harapan kamu. Bisa juga ini adalah energi yang ingin mengatakan bahwa kamu merasa bahwa orang di masa lalu kamu yang kamu anggap belum selesai atau belum berdamai dengan kamu itu memiliki hutang gitu ya. Dia seharusnya minta maaf ke aku Kak, dia seharusnya menjelaskan ke aku Kak gitu, dia harus memberikan penjelasan yang aku inginkan, yang aku butuhkan gitu, agar aku tuh bisa lebih tenang gitu, dan tidak semuanya bisa kamu dapatkan sesuai dengan apa yang kamu inginkan gitu. Dimana ini juga tentang hubungan yang tidak tidak seimbang, tidak balance, karena hubungan itu sejatinya dua orang. Ini Kak Tere lihat bahwa hubungan ini ada
tiga orang, dimana cinta itu harus terbagi, dan ada seperti rasa tidak adil, rasa ingin dimenangkan, rasa ingin mengalahkan gitu seseorang di sini, rasa tidak terima gitu ya, rasa ingin memiliki seutuhnya gitu. Ada seperti konflik yang belum usai, dimana walaupun banyak konflik, walaupun dia menyakiti atau mengecewakan hati kamu, tapi di sini ada cinta ya, cinta yang luar biasa, cinta yang besar. Mungkin kamu di sini masih belum bisa membuka hati karena kamunya yang terlalu bucin gitu. Ada energi terlalu sayang, terlalu cinta yang membuat dirinya sendiri sulit gitu. Harusnya mudah tapi dibuat sulit oleh diri sendiri. Ada energi seperti itu. Dimana memang di sini ada harapan di dalam diri kamu yang sangat luar biasa, sangat besar untuk bisa merekonstruksi kembali apa yang sudah hancur itu. Tapi itu hanya sebatas keinginan di dalam dirimu. Keinginan ini bisa direalisasikan jika keduanya mau, tapi kalau salah satu aja yang mau itu akan terasa sulit, dan itu akan menjadikan beban tekanan di dalam diri kamu sendiri, dimana segala usaha ikhtiar itu memang bisa gitu dilakukan, tapi tidak bisa satu orang gitu, karena jalannya tuh ada untuk menuju ke rebuilding ulang gitu ya, memperbaiki apa yang sudah hancur itu bisa ada jalannya, tapi nggak bisa seperti yang Kak Tiri katakan harus dua orang gitu. Apalagi ini kita bicara soal hubungan gitu ya, soal cinta adalah konteks dua orang, bukan personal di sini, bukan hanya kamunya tapi dianya gimana. Kalau dianya oke ya akan bisa, tapi kalau dianya enggak gitu, dimana kamu diminta untuk lebih realistis gitu ya, lebih menjelajahi hidup kamu saat ini daripada kamu berkutat pada hal-hal yang sudah berlalu gitu. Seperti kamu menolak untuk membuka hati, membuka lembar kehidupan percintaan kamu yang baru, karena masih ada keraguan ya, masih ada keraguan apakah aku bisa mendapatkan yang jauh lebih baik dari orang masa laluku. Nanti kalau aku sama orang baru, nanti tiba-tiba orang masa laluku hadir. Banyak sekali alasan yang itu banyak alasan yang kamu hadirkan untuk mendenial gitu ya, hadirnya seseorang yang baru dalam hidup kamu. Jadi seperti kamu menolak gitu pemberian dari semesta, walaupun kamu berkata enggak Kak, tapi secara energi terlihat seperti itu. Keraguan, ketidakyakinan untuk kamu bisa mendapatkan cinta yang baru, berbahagia dengan orang baru, seperti sulit gitu. Kamu mempersulit diri kamu dengan kamu tetap memegang apa yang sudah tidak kamu pegang gitu. Apa yang sudah berlalu itu kan sudah hilang gitu, tapi kamu merasa bahwa kamu masih menggenggam itu. Jadi kamu ini secara energi terlihat seperti orang yang berhalusinasi ya, tidak realistis, tidak hidup dalam realitasnya. Karena ketika orang hidup dalam realita, orang itu akan merasakan sakit gitu ya. Ketika kamu siap untuk menjadi dewasa, ya kamu harus siap menghadapi realita itu, menghadapi kebenaran itu. Ini seseorang yang masih takut gitu untuk melihat kebenaran adalah kebenaran, dimana energinya adalah masih menginginkan gitu loh, menginginkan sensasi yang sudah kamu rasakan di masa lalu. Jadi kamu tuh seperti makan permen, kamu tahu permen itu enak, manis gitu. Ketika permen itu sudah habis, kamu masih menginginkan permen itu lagi. Jadi kamu mengimajinasikan permen itu masih ada di dalam mulut kamu dan masih kamu kecap manisnya gitu. Seperti itu ya, dimana kamu tidak membebaskan diri kamu untuk mengalir aja gitu, mengikuti arus kehidupan ini. Ketika kamu diajak maju,
apa yang sudah berlalu itu ya sudah berlalu, tapi kamu nggak bisa, kamu masih ingin gitu hidup bersama energi masa lalu walaupun kamu saat ini hidup di masa sekarang gitu. Ini Kak Kere Shuffle kartunya sulit sekali keluar, energinya sangat berat, kamu membebani diri kamu sendiri bukan pasangan kamu gitu. Dimana kamu sudah melihat gitu, sudah mungkin mengetahui bahwa apa yang sudah berlalu itu adalah sebagai bagian dari proses kehidupan. Mungkin kamu juga mengetahui bahwa pasangan kamu itu sudah move on, kamunya masih menginginkan dia hadir kembali dalam hidup kamu dengan kamu membelenggu kenangan bersama dia. Kamu hanya bisa membelenggu pasangan kamu yang sudah berlalu itu, orang masa lalu itu hanya di dalam kenangan kamu, hati dan pikiran kamu, tapi secara fisik tidak mungkin karena dia adalah pribadi yang bebas gitu ya, pribadi yang memiliki kebebasan gitu, yang berhak untuk bersama dengan kamu atau bersama yang lain di sini, sehingga kamu secara tidak langsung hidup dalam kehaluan di sini, seolah-olah gitu ya kamu masih bersama dia, merasakan energi dia gitu ya, dimana kamu di sini kurang gitu ya mengedepankan sisi maskulin kamu, walaupun kamu seorang perempuan di sini. Kamu terlalu berfokus pada rasa dan itu seperti sudah menjadi kontrol kamu gitu loh. Kamu mengontrol diri kamu dengan rasa kamu gitu, dimana rasa itu seringkali tidak realistis gitu, tidak menunjukkan apa yang benar gitu di sini. Lihatlah di bottom of the deck, kartunya apa? Belenggu. Kamu merasa terbelenggu gitu, padahal tidak ada yang membelenggu kamu yang membelenggu diri kamu dengan persepsi kamu yang tidak up to date gitu, tidak kamu update di sini. Ya, ada rasa lelah, Kak, aku lelah. Iya, memang terlihat kamu kelelahan di sini. Walaupun kamu secara fisik tidak melakukan suatu hal yang berat, tapi secara mental, hati dan pikiran kamu terlalu fokus pada mengejar apa yang sudah berlalu dan itu sudah jauh kamu kejar. Kamu kejar dia, masa lalu itu semakin jauh terlihat gitu. Jadi kamu seperti mengejar fata morgana. Ya. Akhirnya kamu capek sendiri secara mental gini. Tidak harus kok kamu merasakan kelelahan itu jika kamu mau untuk menurunkan ego kamu, menerima realitas sebagai realitas, dimana terlihat bahwa banyak sekali pemikiran, overthinking, kegalauan hati yang berlebihan, dan itu membuat diri kamu akan semakin lelah sendiri dan akhirnya menguras fisik kamu menjadi tidak sehat, kurang sehat, tidak bahagia di sini. Semua ada resikonya ya, dimana kamu di sini yang diharapkan oleh semesta adalah bisa tegas, bisa menyadarkan diri kamu sendiri bahwa yang sudah berlalu. Aku tidak hidup di masa lalu, tapi aku hidup di momen saat ini dan di masa depan nanti, dimana kesadaran itu harus dibangun oleh diri kamu sendiri. Kak Tere hanya bisa membantu dengan mengatakan hal itu, tapi kamu mau nggak gitu, karena kamu yang jalani gitu, dimana kamu di sini masih mengontrol gitu, apa yang kamu inginkan kamu kontrol gitu, kamu yakin pasti bisa gitu, kamu tidak menyerahkan kontrol itu terhadap semesta, karena kamu di sini harus sadar ya. Kak Tere hanya mengingatkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini, di dalam hidup kamu, itu ada andil semesta. Semesta jauh memiliki kekuatan yang luar biasa, lebih dari kita. Dia bisa membolak-balikan hati manusia. Hanya Tuhan semesta yang bisa membalikan gitu ya, orang masa lalu kamu
segala kenangan-kenangan yang kamu inginkan untuk bisa terrealisasi di masa depan kamu. Ketika kamu mengontrol semua itu secara sendiri, secara mandiri, ya akan sulit gitu. Tanpa kuasa semesta semuanya akan sulit terrealisasi, meskipun kamu menggunakan law of attraction untuk merealisasi apa yang menjadi keinginan kamu ini gitu loh. Karena manusia dengan segala keegoisan untuk menarik sesuatu yang berkaitan dengan energi gitu ya, dengan apa yang kamu dambakan itu kan termasuk energi yang bermain gitu. Kamu harus mengandalkan ya yang kuasa gitu, karena apapun energi baik ataupun buruk itu yang miliki semesta gitu. Ada ego yang tinggi ya di sini yang Kak Tere rasakan, dimana kamu harus lebih rendah hati gitu ya, bukan hanya kepada sesama manusia tapi juga pada semesta. Kamu harus menyadari bahwa kamu adalah manusia dengan segala kurang dan lebihnya. Ya, dimana ada penyesalan, kenapa semua itu harus berlalu begitu cepat tanpa aku siap gitu untuk menerima realitas gitu ya. Oke teman-temanku, inilah readingannya, semoga membawa dampak yang baik untuk kalian semua tanpa terkecuali. Salam bahagia dari Kak Tere, bye bye.